4 pekerti, 4 akhlak yang membuat kamu itu celaka. 1, mata yang tidak pernah digunakan menangis karena Allah. 2, hati yang keras menolak hidayah, nasihat dan kebaikan dari Allah. 3, angan-angannya panjang. Jadi seandainya, kalau dan kalau itu membuat kamu jadi diganggu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini, yaitu tanggal 4 Ramadan, kita melanjutkan kajian rutin tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita masih membahas tentang surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah kejadian itu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa. Kerasnya hati kalian itu diibaratkan seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya ada di antara batu-batu itu, lama yatafajjaru minhul anhar, yang mengalirkan air hingga menjadi sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu, lama yashaqqaqu, ada yang terbelah atau pecah, fayakhruju minhul ma, kemudian mengeluarkan mata air. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu itu, lama yahbitu min khasyatillah, ada yang jatuh karena ketakutannya atau tunduknya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai atas apa yang kalian kerjakan atau lakukan. Nah, kalau kemarin kita lebih berfokus membahas tentang bahwa ternyata selama ini yang kita ketahui di bangku sekolah, bahwa benda hidup itu hanya ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi kemarin ketika kita membahas hijarah itu artinya batu. Nah, ternyata Al-Quran menyebutkan batu, dan banyak benda-benda yang ada di dalam Al-Quran yang selama ini menurut sains dikatakan bahwa itu benda mati, ternyata mereka juga memiliki kehidupan atau mereka itu memiliki nyawa. Hanya kita yang tidak menyadarinya. Nah, diterangkan kemarin dengan berbagai macam dalil, mulai dari batu, kemudian gunung, kemudian langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kajian kemarin ditutup membahas tentang apa terakhir kemarin? Masih kan enggak? Tentang kalimat kata atof. Atof itu adalah kalimat penghubung. Nah, atof itu ada 2, bisa wa, bisa au. Wa itu artinya dan, au itu artinya atau. Nah, kalimat fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, karena ada itu kalimatnya, fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, maka dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Nah, takwil yang kemarin, penafsiran yang kemarin menjelaskan bahwa kalimat au di sini, kalimat atof di sini itu menunjukkan tentang adanya pilihan. Dan di antara sekian macam pilihan yang ada itu, yang menyampaikan tentang pilihannya tahu tentang apa yang dia sampaikan. Jadi ketika Allah mengatakan fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, itu maksudnya hatinya Bani Israel seperti batu atau lebih keras dari batu, bermakna atau dengan makna bahwa Bani Israel itu hatinya lebih keras daripada batu. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mengatakan kalimat atof itu bisa bermakna wa juga. Jadi bisa jadi itu penegasan. Jadi ini tidak boleh dibawa, Pak. Jadi fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, maka dia itu seperti batu atau lebih keras daripada batu, bisa bermakna fahiya kal hijarah wa asyaddu qaswa.
dia seperti batu dan lebih keras daripada batu. Jadi penegasan perumpamaannya dari batu, kemudian ada penegasan bahwa itu lebih keras daripada batu. Perihal sama dengan makna yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Jadi di sini ada kalimat aw kafura, bukan atau tapi wa. Jadi wa itu artinya kedua-duanya. Wala tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Diambil aja, ditaruh di atas saja Qurannya. Surat Al-Insan ayat ke-24. Selanjutnya udhron au nudhra, untuk menolak alasan-alasan dan memberi peringatan. Au itu artinya bermakna dan. Au itu artinya atau, tapi maksudnya di sini ada. Enggak usah fokus ke ibranya, fokus ke saya ya. Au itu berarti dan, menolak alasan-alasan dan memberikan peringatan. Jadi ketika di dalam Al-Quran mengatakan fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, seperti batu atau lebih keras dari batu, di sini menunjukkan bahwa bukan keraguan-raguan juga, bukan bisyakin. Kemarin kan diterangkan seperti itu. Bukan bisyakin, laisa bisyakin, bukan keraguan-raguan. Jadi ketika mengatakan fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, itu bukan ragu, bukan Allah itu hatinya Bani Israil ini keras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Seolah-olah kan menunjukkan ini keraguan, tapi ternyata kalimat au di sini ini bukan keraguan, tapi penegasan. Au ini bimakna sama dengan wa. Jadi seperti tadi kalimat la tuti' minhum athiman au kafura. Kan kalau diterjemahkan harfiahnya, janganlah kamu ikuti orang yang berdosa atau orang yang kafir di antara mereka. Tapi maknanya di dalam surat Al-Insan contohnya, ketika mengatakan athiman au kafura, orang berdosa atau orang kafir, maksudnya orang berdosa dan orang kafir. Jadi bermakna kedua-duanya. Juga seperti apa yang dikatakan oleh An-Nabirah Az-Zibyani, seorang penyair jahiliyah. Jadi luar biasanya Al-Quran ini menggunakan ilmu sastra yang sangat tinggi. Bahkan ketika ada orang yang mengkritisi tentang tata bahasa Al-Quran, ternyata orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang rata-rata mereka adalah penyair handal, ternyata mereka itu juga menggunakan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Bahkan tata bahasa, kaidah bahasa yang ada di dalam Al-Quran adalah tata bahasa tertinggi, sastra tertinggi di dunia ini. Nah, An-Nabirah Az-Zibyani, penyair jahiliyah, membuat syair bunyinya begini. Qalat ala laitama hadzal hamamulana. Mereka mengatakan, aduhai seandainya burung merpati ini menjadi milik kami. Ilahamatana aunis fihi faqad, menyatu dengan burung merpati milik kami atau separuh darinya hilang. Nah, atau di sini yang dimaksud au itu adalah dan. Jadi menyatu dengan burung merpati milik kami dan separuh darinya hilang. Jadi maksudnya syair ini menceritakan tentang orang yang jatuh hati pada burung merpati yang bukan miliknya. Jadi diibaratkan seolah-olah burung merpati itu adalah miliknya, menyatu dengan dirinya, dan sebagiannya telah hilang. Jadi maksudnya dirinya itu adalah separuh dari burung merpati itu. Ya ibaratnya seperti separuh jiwaku lah. Katanya Anang, separuh jiwaku pergi. Menurut Ibnu Jarir, makna yang dimaksud ialah mereka menghendaki burung merpati itu juga separuh dari merpati miliknya. Ulama lain mengatakan, yang pertama dikatakan au itu tadi apa? Orang yang memahami ada dua pilihan, tapi tahu yang mana yang dimaksud. Jadi fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, maksudnya adalah memang
lebih keras daripada batu. Kemudian au yang kedua yaitu bukan bisyakin, bukan keraguan, tapi penegasan bimakna wa. Wa itu artinya dan. Jadi penegasan atau keseluruhannya. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Bani Israil itu hatinya seperti batu dan lebih keras daripada batu. Maknanya sebagian di antara mereka kerasnya levelnya sama seperti batu, di antara sebagian dari mereka level kekerasannya lebih keras daripada batu. Nah, kemudian ulama yang ketiga, ulama ahli balaghah, ahli tata bahasa, mengatakan au dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat ke-74, bermakna bal. Ada yang tahu bal itu apa? Bahkan. Jadi bal itu bahkan. Hingga bentuk lengkapnya fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, itu sama dengan fahiya kal hijarah bal asyaddu qaswa. Hatinya Bani Israil itu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi ini makna au ini kalau diterjemahkan dengan ilmu balaghah bisa bermakna memang au, bisa bermakna wa, bisa bermakna bal. Perihal tentang au ini bermakna bal sama dengan pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 77, idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah. Idza fariqum, tiba-tiba sebagian minhum dari mereka, yaitu golongan munafik itu, yakhshawnan nasa, takut kepada manusia, maksudnya musuhnya. Ka khasyatillah, seperti takutnya kepada Allah, au asyadda khasyah, atau sangat takut dari hal itu. Jadi au asyadda khasyah, atau sangat takut dari hal itu. Au di sini bermakna bal. Bal artinya bahkan. Jadi ka khasyatillah bal asyadda khasyatan, maksudnya seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat takut daripada itu gitu. Jadi au bermakna bal. Walaupun kalian ngerti-ngerti sedikit atau nggak ngerti sama sekali, didengerin aja, nanti lama-lama jadi ngerti. Kalau masih nggak ngerti juga, minimal tetap dapat pahalanya ngaji. Ada lagi surat As-Saffat ayat 147, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang, mi'ati alfin 100.000 orang, au yazidun atau lebih dari itu. Nah, makna au ini kalau dijadikan bal, bermakna bal, maka atau bisa menjadi bahkan. Berarti mi'ati alfin au yazidun, kalau secara harfiahnya kepada 100.000 orang atau lebih. Kalau aunya dimaknakan bal, maka 100.000 orang bahkan lebih. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, contoh lagi surat An-Najm ayat 9. Fakana qaba qausaini, udah pernah tahu ini? Fakana qaba qausaini au adna. Fakana qaba qausaini, maka jadilah dia dekat pada Nabi Muhammad sejarak qausaini, dua ujung busur panah, au adna atau lebih dekat lagi. Jadi orang tersebut dekat dengan Rasulullah sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, kalau au ini bermakna bal atau ini bermakna bahkan, maka qausaini au adna bukan dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi, tapi maknanya dua ujung busur panah bahkan lebih dekat lagi. Jadi penegasan di sini. Ulama lainnya mengatakan bahwa makna au menurut aslinya yaitu maka hatinya keras seperti batu atau lebih keras lagi daripada batu yang biasa kalian lihat. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir. Jadi ulama lain mengatakan yaitu tidak usah diubah, udah au itu makna aslinya atau, yaitu atau dan tidak melenceng. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, maka hatinya Bani Israil itu seperti batu atau lebih keras daripada batu, itu pun tidak melenceng karena isinya adalah bukan keraguan-raguan, tidak bisa dikatakan penegasan juga, tapi menceritakan secara umum karena level kekerasan hati setiap manusia tidak sama. Jadi ini menggambarkan bagaimana
mayoritas orang Bani Israil ini keras semua, cuma ada yang kerasnya ringan seperti batu, ada yang lebih keras daripada batu. Ulama lainnya mengatakan makna yang dimaksud ia adalah ibham atau menyamarkan pengertian terhadap mukhatab, lawan bicara, seperti pengertian yang terdapat di dalam perkataan Abul Aswad, yaitu uhibbu Muhammadan hubban syadidan, aku cinta kepada Nabi Muhammad dengan kecintaan yang mendalam. Wa Abbasan wa Hamzata wal Wasiyah, dan aku juga cinta kepada Abbas, Hamzah, dan orang yang diwasiati. Maksudnya orang yang diwasiati ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fa in yaku hubbuhum rasyadan usibahum, maka apabila cinta kepada mereka dianggap sebagai jalan ke arah petunjuk, maka aku akan mencintainya dengan kecintaan yang mendalam. Walastu bimukhti'i in kana ghayyan, dan tidaklah keliru bila cinta kepada mereka dianggap sebagai suatu kesesatan. Nah, Ibnu Jarir mengatakan para ulama berpendapat bahwa Abul Aswad sama sekali tidak meragukan bahwa cinta kepada orang-orang yang telah dia sebut namanya itu dianggap sebagai jalan menuju ke arah petunjuk hidayah. Tetapi dia mengungkapkan hal ini secara mubham atau menyamarkan terhadap lawan bicaranya. Ibnu Jarir mengatakan pula bahwa telah disebutkan suatu riwayat dari Abul Aswad sendiri ketika dia mengatakan bait-bait syair ini kepada orang yang bertanya kepadanya, apakah engkau merasa ragu? Maka ia menjawab, sama sekali tidak demi Allah. Kemudian ia membantahnya dengan membaca firman-Nya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin, dan sesungguhnya kami atau kalian orang-orang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa orang yang diberitakan hal ini berada dalam keraguan siapakah di antara mereka yang mendapat petunjuk dan siapa pula yang sesat. Paham tidak maksudnya ini? Atau cuma dengerin saya baca berita? Soalnya harus dibaca jadi satu serangkaian dulu baru bisa dimaknai. Abul Aswad ini mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang sangat cinta, dengan cinta yang sangat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada Sayyidina Abbas, cinta kepada Sayyidina Hamzah, dan cinta kepada orang yang mendapatkan wasiat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka misalkan ada orang yang mengatakan kalau kecintaan itu adalah jalan petunjuk, maka aku mencintai mereka semua, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, dengan kecintaan yang mendalam. Kalau cinta ini dianggap cinta yang sebagai jalan untuk mendapatkan petunjuk, maka aku akan mencintai mereka dengan cinta yang sangat mendalam. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengatakan diriku tersesat dengan mencintai orang-orang ini, maka mereka tidak keliru dengan ucapan mereka kalau mereka menganggap ini sebagai suatu kesesatan. Maksudnya biarkan orang berpendapat suka-suka hati mereka sendiri, tapi aku tetap punya keyakinan dengan aku cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang aku sebut tadi, maka aku telah berada di jalan petunjuk. Itu makna menyamarkan kata-kata. Jadi ibaratnya kalau bahasa simpelnya gini deh, paling gampang. Kalau ini sih keberatan buat kamu. Gampangnya begini deh. Misalkan kamu melakukan sebuah kebenaran, kan pasti ada orang yang memuji kamu, ada yang mengkritik kamu, gitulah. Nah, kamu tinggal, kalau ada orang yang memuji aku ketika aku berada di jalan kebenaran, maka itu akan semakin membuat diriku sungguh-sungguh berjuang di dalam kebenaran. Tapi kalau ada orang yang mencemooh aku ketika aku berada di dalam jalan kebenaran, maka suka-suka dia, anggap aja itu benar, aku tetap berada di jalan kebenaran. Bisa dipahami? Jadi kalimat au di sini menyamarkan, tapi maknanya sama. Seneng nggak seneng emang gue pikirin gitu loh, kurang lebih. Seneng nggak seneng, suka-suka saya. Jadi fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, itu maksudnya bisa jadi mereka itu keras atau lebih keras daripada batu. Jadi mereka itu nggak lepas dari kehinaan, karena batu sendiri semulia-mulianya batu tetap ada di bawah dan
injak-injak. Jadi kalimat ini adalah cemoohan kepada Bani Israel. Selanjutnya, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa orang yang diberitakan hal ini berada dalam keraguan. Siapakah di antara mereka yang mendapat petunjuk dan siapa pula yang sesat. Jadi yang dalam keraguan itu adalah objeknya, bukan subjeknya. Paham kan? Subjek ini subjek, objek. Subjek itu pelakunya, objek itu korbannya, kan gitu toh. Jadi fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Siapa subjeknya? Siapa subjeknya? Allah. Kan yang mengatakan Allah, fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa. Mereka itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Subjeknya adalah Allah. Objeknya siapa? Bani Israel. Jadi subjeknya tidak tertimpa keraguan, tapi objeknya yang berada di dalam keadaan keraguan, keras atau lebih keras daripada batu. Sama dengan tadi, mencintai di jalan petunjuk atau kesesatan. Objeknya yang ragu, tapi subjeknya tidak goyah. Subjeknya ini jalan kebenaran, masa bodoh. Orang mau ngatain saya benar, mau ngatain saya salah, saya berada di jalan kebenaran. Subjeknya tidak goyah. Nah, yang mencemooh ini yang dia benar apa salah ya? Dia benar apa salah ya? Jadi keraguannya itu terletak pada objeknya, bukan pada subjeknya. Paham ya? Paham. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna ayat ini ialah hati kalian tidak terlepas dari kedua misal ini. Ada kalanya keras seperti batu dan ada kalanya lebih keras dari batu. Ibnu Jarir mengatakan berdasarkan takwil ini berarti makna yang dimaksud ialah bahwa sebagian dari hati mereka ada yang keras seperti batu dan sebagian yang lain ada yang lebih keras daripada batu. Pendapat inilah yang dinilai rojih. Rojih itu artinya kuat oleh Ibnu Jarir disertai pengarahan lainnya. Jadi makna pamungkasnya adalah au itu bermakna sebagian di antara mereka ada yang seperti batu dan sebagian di antara mereka ada yang lebih keras daripada batu. Menurut kami itu siapa kaminya? Allah. Kaminya siapa? Menurut kami. Tidak mungkin Allah mengatakan menurut kami. Para ulama. Menurut kami yang dimaksud di sini adalah Imam Ibnu Katsir, yaitu yang membuat kitab tafsir Ibnu Katsir. Menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat terakhir ini mirip dengan beberapa pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, yaitu masaluhum kamasalil ladis tau qadara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, au kasayyibim, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat minas sama dari langit. Jadi di awal-awal surat Al-Baqarah kalau masih ingat, tidak ada yang ikut ya. Ayat 17, 18, 19 itu menakwilkan tentang perumpamaan orang-orang munafik. Ada yang diumpamakan seperti orang yang menyalakan api, ada yang diumpamakan seperti orang yang tertimpa hujan yang lebat atau deras. Jadi kalimat au di sini bermakna bahwa sebagian dari mereka model munafiknya kayak api, sebagian dari mereka model munafiknya seperti orang yang tertimpa hujan. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana biqi'ah. Apa biqi'ah? Apa fata morgana? Fata morgana itu apa? Hah? Bukan tipuan. Kalau di bayangan, betul. Jadi apa? Halusinasi. Kamu berada di padang pasir, kamu dalam keadaan haus. Dari jauh kamu kelihatan itu ada genangan air, tapi ketika kamu jalan lari ternyata di situ hanya pasir tandus, tidak ada airnya. Ya sama seperti misalkan tadi waktu duhur atau asar ya, melihat Yuni pakai rukuk warna merah, itu halusinasinya kayak semangka karena lagi puasa. Kalau sekarang udah normal, udah nggak kayak semangka lagi.
Itu namanya fata morgana. Jadi kelihatannya nyata padahal tidak ada. Itu fata morgana. Au kadhulumatin fi bahrin lujiyin, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Jadi orang kafir itu kalau mereka itu dalam kesenangan, maka sesungguhnya kesenangannya hanyalah fata morgana, kesenangan yang tidak nyata. Tapi sekali mereka jatuh ke jurang kegelapan, mereka berada di dalam keadaan yang sangat gelap gulita, yaitu gelap yang pekat di lautan yang dalam. Jadi dasarnya lautan. Dengan kata lain, di antara mereka ada yang seperti ini dan ada yang seperti itu, gitu loh. Jadi ada yang seperti batu, ada yang lebih keras daripada batu. Ini coba kamu bayangin, dari tadi itu yang dimaknain kata apa sih dari tadi? Au. Memaknakan kata au saja Imam Tafsir Ibnu Katsir sepanjang ini, dan hanya menjelaskan makna au saja kamu sampai ngantuk-ngantuk. Hanya memaknai au, tidak memaknai secara lengkap. Memaknai au aja kamu masih banyak yang nggak paham, benar nggak? Apalagi dimaknain lengkap secara mendalam. Makanya Al-Quran itu ilmu yang sangat luas. Jangan pernah merasa diri yang paling pintar, karena orang yang menjadi penyusun tafsir Al-Quran pun tetap dia merasa tidak sempurna di dalam tafsirnya. Semua ulama tafsir mengatakan tidak sempurna karangan tafsirnya. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri lebih luas daripada tafsir yang mereka jabarkan. Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Murdawai meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ayyub, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abu Salj, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Hafs, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Abdullah Ibnu Hatib dari Abdullah Ibnu Dinar dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah, janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi, karena sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah mengakibatkan hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi, sesungguhnya sejauh-jauh manusia dari Allah ialah orang yang berhati keras. Jadi jangan suka buang-buang waktu mengucapkan kata-kata yang tidak ada maknanya. Jadikan setiap kata-katamu itu adalah zikir. Bahkan di dalam pekerjaanmu itu isinya adalah zikir. Ketika kamu menyarankan seseorang untuk membeli pakaian kita, nah niatkan itu supaya orang tersebut menutup auratnya sehingga terlihat cantik dan ganteng untuk menghadap kepada Allah. Nah itu zikir namanya kalau kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah bohong, maka nilai zikirnya dihilangkan. Imam Tirmidzi meriwayatkan pula hadis ini di dalam kitab Zuhdi. Disebut-sebut juga Zuhdi. Di dalam kitab Zuhdi, di dalam kitab jami'nya dari Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abu Salj, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, dengan lafaz yang sama. Ia meriwayatkannya pula dari jalur yang lain melalui Ibrahim Ibnu Abdullah Ibnu Haris Ibnu Hatib dengan lafaz yang sama. Selanjutnya ia mengatakan bahwa hadis ini berpredikat gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur Ibrahim. Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis melalui Anas secara marfu', yaitu arba'um minasyaqa, ada 4 pekerti yang menyebabkan kecelakaan. Ini penutup sudah. Jadi ada 4 pekerti yang menyebabkan kamu jadi celaka. Yang pertama, jumudul ain, yaitu kerasnya mata. Matanya tidak pernah menangis kepada Allah. Kalau orang yang hatinya lembut, dia mudah menangis kepada Allah. Dengar bacaan Al-Quran, nangis, sholat, nangis. Bukan cengeng, dia nggak cengeng. Tapi ketika dengar ayat-ayat Allah, hatinya tersentuh, dia menangis. Tapi kalau keras dan mempan, dengan segala macam nasihat, dengan segala macam sentuhan, tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Nabi Yahya alaihissalam itu diceritakan bahwa dia itu adalah orang yang paling cengeng ketika beribadah. Bahkan saking seringnya menangis, sampai di pipinya ini ada cekungan kecil sebagai jalannya air mata mengalir gitu. Nah, orang yang keras hati adalah orang yang tidak bisa
menangis. Jadi menangis itu bukan cengeng, menangis itu bentuk lembutnya hati seseorang. Selanjutnya, wa qasawatul qalbi, hati yang keras, wa tulul amali, panjang angan-angan, wal hirsu ala dunia, dan rakus terhadap keduniawian. Jadi ada 4 pekerti, 4 akhlak yang membuat kamu itu celaka. 1, mata yang tidak pernah digunakan menangis karena Allah. 2, hati yang keras menolak hidayah, nasihat, dan kebaikan dari Allah. 3, angan-angannya panjang. Jadi seandainya, kalau, seandainya, kalau, seandainya dan kalau itu membuat kamu jadi diganggu setan. Coba ada sholat taraweh, kan omsetnya bagus, orang beli kebanyakan waktu taraweh, waktu isya. Ini setan sudah. Walaupun setannya dibelenggu, tapi kita kan pernah CS-an dengan setan. Jadi angan-angan, panjang angan-angan. Selanjutnya rakus terhadap keduniawian. Nah, kalau sudah rakus sama duniawi, gimana ciri-cirinya? Lebih menomorsatukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Waktunya kerja, masuk waktu sholat, kemudian potensi toko sedang ramai, padahal nggak ada yang beli, cuma jalanan yang ramai gitu. Waktu buka puasa, ini di jalan ramai nih, nanti jangan-jangan masuk ke dalam toko. Itu sudah punya angan-angan dan rakus. Ternyata sampai selesai tarawih nggak ada yang masuk gitu loh. Akhirnya apa? Hilang urusan dunianya, hilang urusan akhiratnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Jadi pada malam hari ini adalah bagian ketiga dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Insya Allah besok kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.